Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Jamaah salat maghrib sampai salat isya di Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita diberi hidayah, termasuk diberi taufik, diberi hidayah, diberi petunjuk, kemudian diberi kekuatan untuk melaksanakan petunjuk ini. Karena tidak semua orang yang sudah mengetahui belum tentu diberi kekuatan. Tadi yang sholat maghrib tadi, ditanya, ngrungokno pengajian, api apa enggak? Pasti api. Tapi enggak diberi kekuatan untuk mendengarkan. Padahal Rasulullah menyampaikan apabila berjalan-jalan ketemu ada taman surga, berhenti. Berhenti. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Apa yang akan disampaikan. Jadi alhamdulillah ya, kita masih senang dengan kajian-kajian. Artinya apa? Dengan mendengarkan ilmu, ini wajib. Mencari ilmu itu wajib. Umat Islam kan kadang-kala aras-arasan mencari ilmu. Jangan mencari. Kadang-kadang yang ngisi datang itu loh, udah enggak mau dengan pengajian itu enggak mau, enggak tahu gimana. Oh enggak senang, wis pokoknya yang penting sholat wis gitu. Yang penting sholat. Ya. Alhamdulillah, ya malam hari ini saya selalu mengisi yang kosong, enggak apa-apa ya. Daripada nganggur, jagongan, kita berbagi ilmu dan kita ngecek. Ya, dalam arti saya tidak menyampaikan karena ini satu peguron. Saya anggap ini samalah, ilmunya sama. Hanya ngecek. Cocok enggak ini? Cocok enggak dengan ilmu saya mulai kecil sampai sekarang ini yang disampaikan ini cocok enggak? Mulai enggak cocok, mau diprotes. Misalnya saya menyampaikan Nabi itu ono 45, misalnya di Al-Quran ya, padahal ada 25, padahal tidak cocok, nanti diprotes. Jamaah rahimakumullah. Saya punya Al-Quran dan tafsir dipinjami oleh almarhum, meninggalnya di Mekah dulu. Ada 10 ini, Kemenak, dari Kemenak. Setelah saya baca itu tertarik sekali karena materinya bagus per bab. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus begitu. Ini per materi. Jadi cocok kalau kita memahaminya enak. Makanya saya ada niatan untuk memahami. Insya Allah memahami sudah bisa memahami. Tapi bagaimana mengamalkan pemahaman itu? Kan Al-Quran itu kan harus diimani. Yang pertama, saya yakin panjenengan sudah mengimani Al-Quran. Kemudian membaca. Saya yakin jenengan tiap hari juga membaca begitu. Meskipun tidak pakai teks. Sholat itu kan membaca gitu aja. Kemudian memahami yang ketiga. Memahami. Lah ini dengan cara apa memahami? Ya dengan ini majelis ilmu ini. Memahami. Makanya kalau ada orang tidak tertarik dengan kajian ini, koyok cek, waduh, koyok wis siap munggah swarga gitu loh. Sepertinya sudah, wah, apa ilmu seperti gitu. Kemudian yang keempat, apa? Setelah dipahami, menyampaikan. Karena dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan menyampaikan. Khairukum man ta'al Qur'an wa alam. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran, ya apa belajar? Ya, yang ngrungokno termasuk belajar, mendengarkan itu. Ya, nah ini, alhamdulillah, jamaah rahimakumullah.
Ini saya mulai dari surat Al-Baqarah aja. Pertama surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah ini surat yang kedua. Ini saya bukan menggurui tapi menyamakan pemahaman. Ini Pak Tasari tidak betul, itu konding ngaji ini. Begitu nanti dikomplain waktu jagongan. Oh berarti ya betul. Betul yang disampaikan Pak Tasari. Oh, ono tambahan begitu. Jadi istilahnya kita itu apa ya? Ngecek and recheck. Bener enggak yang disampaikan itu begitu? Karena enggak sama. Enggak sama. Di sisi ini wadah, di sini oh sudah ada ini, saya sudah paham. Di surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ini disebut juga sapi betina. Nanti akan ketemu di sini. Apa disebut dengan sapi betina begitu. Ya, nanti akan ketemu nanti. Makanya diurut. Nanti saya kalau diberi waktu untuk ngisi lagi sampai ketemu dengan kenapa kok disebut sapi betina? Kenapa kok disebut wanita Anisa? Ada nanti itu di situ penjelasannya. Jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ini ayat 1 sampai 5 ini babnya tentang Allah menjelaskan kelompok orang mukmin, orang mutakin, orang bertakwa, mutakin, mukmin, bertakwa. Dan ciri-cirinya disebutkan di situ, ciri-cirinya. Mudah-mudahan panjenengan cocok dengan ciri-ciri yang di Al-Quran ini. Ada 5 di sini. Di ayat 1 sampai dengan 5. Makanya yang sering dalam dzikir itu selalu dibaca kan, dzikir subuh itu. Ayat surat Al-Baqarah 1 sampai 5 itu. Kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah terakhir. Lillahi ma, itu dibaca, dzikir subuh dibaca. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tidak menggurui karena jenengan sudah paham mungkin. Tinggal mengeksekusi pemahaman itu gimana? Ya apa Pak? Caranya melaksanakan itu? Ya karena kita katakanlah hanya mengerti, paham, belum tentu diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Di ayat 1 sampai 5 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mutakin, orang mukmin. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang pertama orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Kelompok yang kedua orang kafir. Di Al-Quran ini dijelaskan hanya 2 ayat. Orang kafir ini hanya 2 ayat. Oleh orang beriman, orang bertakwa 5 ayat di sini ciri-cirinya. Yang banyak itu di sini kelompok ketiga, orang munafik. Orang munafik dikelompokkan. Jadi di Al-Baqarah ayat awal-awal itu Allah membagi manusia ini menjadi 3. Yang pertama kelompok orang yang bertakwa, kemudian kelompok yang kedua orang kafir, kelompok yang ketiga orang munafik. Dan ayatnya banyak ini orang munafik ini, banyak. Ada berapa? Ada 17 ayat di sini. Ada 17 ayat. Coba banyak sekali ya. Oleh orang kafir hanya 2. Karena jelas. Kalau apa? Delok orang kafir itu jelas. Gampang. Tapi yang berat itu munafik memang. Makanya di situ tanda-tandanya, ciri-cirinya. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah nanti malam ini kita tuntaskan kelompok yang pertama, yaitu Allah menjelaskan golongan orang-orang yang mukmin. Golongan orang-orang yang mukmin. Nanti pertemuan berikutnya dilanjut nanti sampai selesai ini. Ini ada 10 ini. Sudah pernah saya sampaikan di perumahan dulu, sudah pernah sekali. Ini nyoba lagi nanti di Asalam seminggu sekali saya mengganti, saya beri materi ini khusus. Saya baca ayatnya dan saya baca terjemahannya dan ada hadis dan tafsirnya di sini. Ya, betul-betul pemahaman kita makin banyak. Kalau kita sudah paham, oh mari ketemu itu, jangan bosan. Kalau ketemu ilmu, oh mari disampaikan itu, jangan. Untung kita sudah dapat pahala istilahnya ya. Karena apa? Wong ngrungokno pengajian itu sing penting mendengarkan. Masalah hasilnya apa katanya Allah, begitu. Ya, yang penting kita mengikuti terus.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini 3 huruf ya. Ini ayat yang sulit dan bahkan para ulama tidak bisa menjabarkan ayat ini. Tidak bisa. Kemudian dijelaskan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah menjelaskan bagi orang yang bertakwa tidak ragu-ragu dengan Al-Qur'an ini, tidak ragu-ragu. Orang yang mukmin tidak ragu-ragu dengan Al-Qur'an ini. Karena sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang muttaqin lah ini maknanya ya. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang kedua bahwa kitab yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang terdahulu ya, itu semuanya kitab itu diberikan oleh Allah bagi orang sebagai petunjuk untuk yang bertakwa. Kitab-kitab itu. Kalau di zaman Rasulullah kitab itu disebut Al-Qur'an. Kita tetap yakin dengan kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Zabur, Injil. Yang keempat, Al-Qur'an. Dan kitab-kitab itu kita yakini. Tidak boleh kalau kita tidak yakin. Tidak beriman. Harus ada. Sebagai mengingat saja, mungkin jenengan tahu. Karena kita dulu masing-masing waktu sekolah yang punya guru agama. Ya. Nanti mungkin ajaran baru sudah tidak ada pelajaran agama di sekolah. Rupanya sudah dihapus pelajaran agama Islam itu dihapus. Diganti dengan akhlak dan budi pekerti. Kita beruntung masih ada pelajaran agama. Jamaah rahimakumullah. Taurat yang diturunkan pada waktu itu kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu Nabi yang ke-11 waktu itu. Berarti pada waktu Nabi Adam belum ada kitab. Mari Adam siapa? Nabi Idris. Tidak dimunculkan kitabnya, enggak ada. Mari Nabi Idris, Nabi Nuh. Untuk mengingat saja. Adam, Idris, Nuh, mari Nuh, Hud, Nabi Hud. Kemudian Nabi Soleh. Ngiling-ngiling aja biar tahun terima. Oh iya Nabi Soleh ada. Boleh saya mengatakan salah, enggak ono Pak, masuk ono. Nabi mengingat. Nabi Soleh. Kemudian Nabi Ibrahim terkenal Nabi Ibrahim. Nabi Lut, terkenal dengan ciri-cirinya Nabi Lut. Nabi Ismail, tiap tahun diperingati Nabi Ismail. Ishak, ini sing dia Nabi Ishak ini, tidak pasti terkenal ya Nabi Ishak. Nabi Yakub, terkenal. Yusuf, Nabi Yusuf, tambah terkenal Nabi Yusuf. Terkenal Nabi Yusuf. Karena yang dimunculkan Yusuf itu tampannya. Kalau kita pelajari betul, paling tampan itu Nabi Muhammad sebetulnya, Rasulullah. Hanya yang ditonjolkan Nabi masing-masing, akhlaknya, oleh Rasulullah, akhlaknya. Nabi Yusuf. Nah, kemudian setelah Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Syuaib, baru Musa. Nah ini, berapa? Nabi Musa baru oleh Allah diturunkan Taurat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian diberikan juga kepada Daud. Nabi Daud. Dapat kitab apa Nabi Daud? Zabur. Kitabnya Zabur namanya. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun berarti masih mengamalkan kitabnya apa? Musa, Nabi Harun. Zulkifli, Nabi Zulkifli. Baru dengar, ono tak Nabi Zulkifli. Baru Daud. Nah, baru Daud.
berapa nabi ini? 1, 2, 3. Baru Nabi Daud mendapatkan wahyu kitab yang bernama Zabur. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua. Kemudian setelah Nabi Daud mendapatkan Zabur, wafat, ganti lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih mengamalkan Zabur. Nabi Ilyas. Nah, Ilyas. Banyak yang namanya Pak Ilyas. Niru ya, ya Ilyas ya. Ya. Ada punya maksud teman Pak Ilyas ada ya. Nah, itu Ilyas. Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas. Mari ngono Ilyasa loh. Ilyasa loh, Ilyas. Pelajaran biyen ya. Ilyasa. Kemudian Yunus, Nabi Yunus. Zakaria, Yahya, baru Isa. Baru Isa. Berarti Zabur ini diamalkan oleh 5 nabi pada waktu Zabur. Baru Nabi Isa mendapatkan Injil. Nah, ini Nabi Isa. Nabi Isa wafat karena nabinya tidak ada. Injilnya sering dirubah-rubah. Injilnya sering dirubah-rubah. Termasuk tanda-tandanya Rasulullah yang ada di Injil itu, bahwa nanti ada nabi yang terakhir. Itu para pendeta-pendeta itu mengetahui dengan Nabi Muhammad itu. Mencintai. Sampai-sampai mencintainya itu seperti anaknya sendiri begitu. Jadi arep-arep Pak. Sebenarnya umatnya Nabi Isa itu ya. Umatnya Nabi Isa itu arep-arep dengan kelahirannya Rasulullah sebenarnya. Karena apa? Percaya dengan Injil pada waktu itu. Kemudian lama-lama dirubah oleh pendetanya. Dirubah Pak, dirubah. Tanda-tandanya Rasulullah bahkan dirubah semuanya. Setelah Rasulullah lahir, ya orang-orang Yahudi ono sing seneng Pak dengan kelahirannya itu, termasuk pamannya. Ya. Senang sekali kakeknya, pamannya senang dengan kelahiran itu. Tapi setelah Rasulullah itu mulai dijadikan nabi, dakwah tentang syirik, tentang musyrik, tentang kebiasaan kebudayaan orang-orang jahiliyah baru dimusuhi, Pak. Dimusuhi, Pak. Contohnya begini, saya pernah baik dengan teman, ya, teman. Teman ini kebiasaannya tidak baik, Pak. Setelah saya ingatkan, ojo ngene opo, ojo ngene. Tiba-tiba memusuhi, Pak. Memusuhi, Pak. Coba bayangkan. Awalnya api toh, Pak. Ya. Coba jenengan guys, ambil koncoan biasa, moro koncoku kok biasa lek ngombe mangan saenake dhewe tangan kacek. Dielingno ndak gelem malah benci Pak ya. Mangan ngombe saenake dhewe tangan kacer. Kan ada Pak kita banyak teman-teman. Coba berani enggak kita mengingatkan mosok ambek ngaget tangan kacer gitu berani. Ingatkan. Tapi ya dimusuhi kadang-kadang Pak. Begitu ya. Jamaah rahimakumullah. Baru turun Al-Qur'an ini. Nah, jadi Al-Qur'an ini, kitab ini kita harus yakin. Di ayat yang kedua dijelaskan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan. Saya yakin jenengan tidak pernah ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Tapi hanya wis melaksanakan 4 tahap itu. Kan di situ Pak kita evaluasi. Jari sampean beriman be Al-Qur'an, jari cinta be Al-Qur'an, bahwa yakin Al-Qur'an dari Allah. Tapi banyak saudara-saudara kita mek maca waktu posoan tok kan begitu. Mari kita berubahlah. Berubah pokoknya maca, baca. Ya. Kemudian ayat yang ketiga 45 ini dijelaskan di sini. Kalau tadi bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi orang yang mutakin, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang mutakin itu apa nih? Disebutkan di sini. Apa yang pertama?
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bil ghaibi. Yang pertama. Menurut tafsir ya. Yang dikatakan dengan bil ghaibi, yang gaib ini ya. Sesuatu yang tidak kelihatan dan nanti akan diperlihatkan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, kita yakini nanti akan ketemu kita. Apa saja gaib itu? Nah, paham Allah, para malaikat, surga, neraka, siksa kubur. Ya. Karena ngapunten, ada orang yang tidak percaya dengan ragu, maksud saya ragu. Ragu Pak, dengan akhirat itu loh, ragu. Iki jenengan sing biasa aktif ngeten iki ya, coba wis. Biasa mau ketemu orang yang ini saya pernah mau ngomongan dengan orang yang awalnya tidak sholat itu ya. Tiba-tiba salepan melaku itu yang sering pernah saya sampaikan. Pak, alhamdulillah Pak, sampean sehat. Umur piro Pak? Aku umur 70 Pak Tasari, tapi sih kuat melaku. Mari sembahyang subuh. Alhamdulillah Pak. Aku saiki sembahyang Pak. Soporum besok akhirat itu ono temen Pak gitu. Siapa tahu besok akhirat itu ada. Kan berarti ragu Pak. Ragu. Jadi takut Pak. Ketakutan begitu. Ya. Kaitannya dengan keimanan orang yang dikatakan beriman tadi ya. Di dalam hadis ya, riwayat Bukhari ini Pak. Orang yang dikatakan beriman, imannya sempurna ya. Berat memang itu Pak. Setelah saya baca, tak maknai, ojo ngaku beriman tak lewat dewe moro. Saya sudah beriman, sombongnya Pak ya. Dalam hadis ini saya catat terjemahannya karena panjang. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ada tiga perkara. Tiga perkara ini jenengan sebenarnya sudah ada yang mengamalkan Pak. Sudah. Tapi ada yang berat memang, ada yang berat. Ada tiga perkara yang barang siapa dapat mengumpulkan tiga perkara itu, ya Pak ya, ada tiga perkara, barang siapa yang bisa mengumpulkan tiga perkara itu pada dirinya, dapat mengumpulkan keimanan secara sempurna, pada dirinya ya, dapat mengumpulkan tiga perkara, maka ia dapat mengumpulkan keimanan di dalam tubuhnya. Coba. Jadi lek tiga perkara itu bisa dimiliki, maka manusia ini termasuk imanannya sempurna. Begitu Pak, dawuh Kanjeng Nabi ini. Apa yang pertama? Coba. Abot Pak iki Pak, iki abot. Yang pertama, memperlakukan orang lain sebagaimana engkau suka pada dirimu diperlakukan oleh orang lain. Jadi memperlakukan orang lain seperti pada orang lain memperlakukan dirimu sendiri. Jadi yang dikatakan orang yang beriman betul-betul sempurna, karena kita ini kan saudara toh Pak. Diibaratkan oleh Rasulullah itu satu tubuh kita loh Pak ya. Awak dewe ambil wong Palestina itu sakjane satu saudara. Begitu lah maksudnya Pak ya. Tapi kira-kira wong Palestina di ngono kira-kira awak dewe cuek apa kepingin kate bantu ndak iso bantu dan sebagainya. Nah, di sini Pak rentek kita itu di sini. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama memperlakukan orang lain sebagaimana engkau suka dirimu diperlakukan oleh orang lain. Ini yang pertama. Berat Pak ini Pak. Yang pertama, nggak iso Pak kali dipadakno. Jadi misalnya seperti Sayyidina Ali misalnya, ya keluarganya butuh makanan,
anaknya lapar, istrinya lapar gitu. Hanya sehari semalam, Pak. Kemudian ke pasar, belum sampai rumah, makanannya yang beli tadi diminta oleh pengemis karena 3 hari. 3 hari belum makan ya, Pak. Kita Pak bisa begitu, Pak. Berat, Pak, itu. Berat. Ya. Ya, tapi ada, masih ada orang zaman sekarang begitu, masih ada. Masih ada. Jadi waktu zaman-zaman para sahabat Ansor yang yang menolong muhajir, ya saling menolong itu ya, itu luar biasa kisahnya. Kemudian yang kedua, wah ini mudah, ini yang kedua. Ciri-ciri orang yang beriman sempurna, yang kedua, memberi salam terhadap orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ya, tidak usah lihat-lihat sudah Pak. Pokoknya ketemu, assalamualaikum. Menyapanya itu assalamualaikum. Kemudian yang ketiga, nah ini juga tidak semua orang Pak. Yang ketiga ini mengeluarkan infak di jalan Allah meskipun hanya sedikit, secara istiqomah. Nah, itu Pak ya. Dalam keadaan lapang dan sempit. Lek wong sugih loman, Pak ya, lek wong sugih loman. Oh yang sugih Pak ya, loman ada ya. Tapi lek wong enggak ada, ya kipas-pasan loman, ini yang luar biasa, Pak. Tapi lek mau diamalkan betul, bisa terjadi luar biasa itu, Pak. Ada yang kejadian itu, ya. Seorang keluarga, uangnya pas-pasan, mau dibelikan untuk bahan makan aja untuk persiapan, tiba-tiba ada saudaranya pinjam uang karena anaknya mau operasi, sakit keras. Padahal uang pas Pak itu Pak untuk itu. Tapi dia, makan sih iso golek, tapi ini operasi. Uang tadi dipinjamkan kepada putra temannya tadi itu Pak. Ya betul memang janji Allah Pak, betul itu janji Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama ciri-ciri orang mutakin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan yang gaib. Lek wong ndak beriman ndak percaya, Pak. Ndak percaya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya wa yuqimunas sholata. Yang kedua. Nah, di sini, Pak. Kita paham juga ya, wa yuqimunas, paham kita. Nah, kemudian yang dimaksud bagaimana mendirikan sholat, bagaimana yang dimaksud itu? Bagaimana yang dimaksud mendirikan sholat? Bukan melaksanakan sholat, Pak, bukan. Menurut Ibnu Abbas, yang dikatakan mendirikan sholat, ya, ini Pak, kita introspeksi. Cocok nggak ini? Menurut Ibnu Abbas, mendirikan sholat kita cocok nggak maksudnya? Cocok apa enggak? Enggak cocok, ya Bu, harus dicocokkan Pak. Menyempurnakan gerakannya. Sholu kama rokaatin munifol. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gerakannya disempurnakan Pak. Lebih-lebih gerakan sholat pada waktu takbiratul ihram. Oke, jenengan coba weh sholat-sholat di banyak ke. Banyak Pak saudara-saudara kita gerakan tangannya saja. Setelah saya baca beberapa sholatnya Rasulullah, ya, dan saya ikut kajian, Rasulullah mengangkat tangan itu ada 2 macam. Ada yang pertama Rasulullah pernah sholat mengangkat tangan takbiratul ihram di dada. Di dada Pak. Betul, jangan sepelekan di dada. Yang kedua, antara telinga dan pundak. Hanya itu Pak, hanya itu. Nggak ono ini, nggak ada tempat depan Pak, nggak ada. Nggak ada. Atau bahkan keplay ini ya. Ada ono. Wah, ini barang ada. Dulu di masjid yang terkenal di Lumajang tak kok ngene sholatnya kok. Ngangkat. Mudah-mudahan di sini nggak ada itu aja. Mungkin sing ya mungkin gitu Pak ya. Ayo semangat gitu Pak. Coba ya ini yang pertama. Ini yang dikatakan mendirikan sholat menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menyempurnakan gerakannya.
Kemudian menyempurnakan rukuknya. Nah, rukuk. Pada waktu rukuk yang dipegang apa? Betis, tumit, apa lutut? Perlu tahu, Pak. Perlu tahu Bapak Kabani. Ya, perlu tahu gitu, Pak. Praktek sholat itu. Kemudian pandangan mata kemana? Waktu rukuk. Apa tempat sujud? Apa lihat kaki? Apa delok? Nah, perlu tahu kita, Pak. Insya Allah jangan di sini sudah ahli sholat, mungkin begitu. Ya, rukuk dan sujud. Gerakan sujud. Saya kadang-kadang tahu, Pak, ada jamaah kita sujudnya itu, tapi belum tak eling loh, ya. Masuk kata delok ya apa? Waktu jejer saya itu kadang-kadang lek sujud itu tangannya seperti anjing tidur, ya. Seperti anjing di ada itu. Rasulullah mengingatkan waktu sujud, tak boleh. Tak boleh. Ya. Kemudian dikatakan mendirikan sholat, gerakannya, bacaannya, ya, tilawahnya. Banyak itu sudah paham. Bacaannya. Ada bacaan yang langsung dari Allah, ada bacaan yang memang dari Rasulullah. Apa? Ya, yang sunnah, bacaan yang sunnah. Yang wajib, bacaan yang wajib, Al-Fatihah. Bacaan wajib, Al-Fatihah, Pak, bacaan wajib. Yang sunnah. Kadangkala orang itu dipek cepeti, karena itu cepet, sholat itu diwaca wajib-wajib. Doa iftitah tidak tahu diwaca. Ya, Pak, pernah tidak jenengan sholat di mana tuh kok cepet temen tidak menangi. Saya masih baca iftitah, turun tutup Al-Fatihah, sudah rukuk. Coba, ada itu. Ada. Bahkan tidak dibaca surat-surat tidak dibaca. Sing diwaca pancet kul tok iku aja. Ya. Justru lek salat sendiri diperpanjang juga, lek salat sendiri ya. Nah, kemudian masih yang dikatakan mendirikan salat, mendirikan. Biasanya lebih dari satu orang yang mendirikan. Orang yang mendirikan bangunan tidak mungkin satu orang, pasti berjamaah. Nah, itu maknanya, Pak. Lek sendirian berarti masih melaksanakan, bukan mendirikan. Jamaah rahimakumullah. Selain itu rukun, ya, rukun syaratnya terpenuhi. Dan yang terakhir khusyuk. Nah, ya, salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun, ya, beruntung, ya. Beruntunglah orang yang beriman, ya, orang yang sholatnya khusyuk. Ya apa Pak, lek sholatnya khusyuk? Jamaah sudah Pak, jamaah sudah. Lek sholat dirian sudah rata-rata sudah glembre Pak, lek dirian ya. Kurang berapa? Sudah. Kemudian yang terakhir, setelah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiku. Ya, ini menginfakkan sebagian dari rezeki. Ini ada perbedaan dari ulama Pak ini, Pak. Yang dikatakan menafkahkan sebagian rezekinya, menurut Ibnu Abbas ini zakat mal, Pak. Menginfakkan, ya. Kemudian menurut Al-Dahab, infak itu diinfak sesuai dengan kemampuannya. Menurut At-Tabari, jadi digabung semuanya sama, dibenarkan. Ya, jadi menginfakkan sebagian. Tidak ada sebuah keputusan sepertiga, seperempat, separuh, tidak ada. Jadi menginfakkan sebagian harta sesuai dengan keikhlasannya. Itu ciri-ciri orang mukmin di dalam surat Al-Baqarah. Dan dilanjutkan ayat yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu
dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Insya Allah yakin jenengan kita ini. Ini ayat ini insya Allah sudah hanya yang penting kita aplikasi, kita mempraktekkan ya keyakinan gitu, keyakinan itu. Karena definisi orang beriman itu Pak ya, menurut Ibnu Jarir ini, orang yang beriman, jenengan coba cocokkan ini, cocokkan Pak dengan pendapatnya Ibnu Jarir. Orang yang beriman adalah yang mengimani dan cocok dengan perkataan dan perbuatan. Lah ya, dikatakan beriman. Lah lek moro, kamu beriman nang Allah, iya. Tapi ndak wedi Pak nang Allah Pak, coba. Sampeyan beriman nang Allah. Takut nang Allah, takut. Sampeyan lek takut nang macan, menjauh apa mendekat? Sampai nek takut nang harimau, menjauh apa mendekat? Menjauh. Tapi nek takut kepada Allah, mendekat. Kan gitu Pak maknanya. Tapi banyak Pak hanya orang yang hanya mengatakan saja. Tapi yang jelas di kategori definisi orang beriman yaitu sesuai dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ini orang-orang yang beriman. Insyaallah itu jamaah rahimakumullah berbagi ilmu dan mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi petunjuk dan selalu diberi taufik kekuatan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.